Shalom sahabat everyday, semoga kalian semua baik-baik aja ya. Yuk kita mulai renungan harian untuk hari ini. Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mengartikan mujizat. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Setelah momen kedukaan berlalu, Johan mengenang kepergian istri yang sangat dikasihinya. Juga bagaimana ia berjuang dalam doa, "Setiap hari saya memohon mujizat untuk kesembuhan istri saya. Sampai detik terakhir, saya meminta tetapi Tuhan berkehendak lain." Ia pun dengan jujur mengakui bahwa dirinya sempat kecewa setelah mendapati istrinya harus meninggalkan dirinya untuk selamanya. Tetapi suara kecil dalam hatinya berkata, "Aku telah melakukan mujizat terbesar dengan membebaskan istriku dari penderitaan badani di dunia." Johan segera menyadari bahwa Tuhan berbicara dalam hatinya, tak hanya untuk menenangkan, tetapi juga memberinya jawaban akan penantian mujizat selama belasan tahun. Ya, berbicara tentang mujizat, kerap kali orang percaya mengartikan hanya sebatas mengalami pertolongan Tuhan, menerima kesembuhan secara ajaib, atau diluputkan dari bahaya maut yang hanya berjarak sejengkal dalam peristiwa kecelakaan. Benar bahwa Allah masih mampu melakukan itu semua selama Ia berkehendak, tetapi Allah juga berdaulat untuk memutuskan mujizat seperti apa yang hendak dinyatakan supaya mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Yesus pun pernah berharap agar cawan penderitaan dilalukan dari hidupnya.
Namun, Yesus menyadari bahwa kehendak Bapaknya adalah hal yang terbaik, meskipun ia harus menanggung penderitaan di kayu salib. Kelak, salib itulah yang justru memuliakan Allah Bapa, juga menjadi sarana keselamatan bagi manusia dari dosa-dosa mereka. Bagaimana selama ini Anda mengartikan mujizat? Kelepasan manusia dari dosa untuk menikmati kehidupan kekal adalah mujizat terbesar yang Allah sediakan. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.